Assalamualaikum sob, selamat datang kembali di Satelit Parabola Depok. Pada video kali ini saya ingin mengunboxing. Di sini ada bor puluhan juta. Jadi kalau teknisi Dadang nyebutnya itu bor puluhan juta. Ini adalah alat tempur bagi teknisi parabola. Jadi kan saya kemarin udah bilang ya, pingin buat panduan untuk teknisi. Jadi ini akan mengawali seluruh video tutorial untuk teknisi parabola. Jadi kita mulai dari unboxing. Apa saja sih yang biasanya kita bawa, kita pakai untuk servis parabola. Ini mungkin biar enak, biar lebih dekat, langsung di zoom aja kali kameranya ke barang-barangnya apa saja yang dibawa. SPD menyediakan jasa pasang parabola, servis parabola, dan produk parabola. Oke, untuk alat yang pertama yang paling penting adalah listrik kabel roll. Biasanya pakai yang bulat juga nggak apa-apa. Kalau ini sih saya buatnya pertama 25 meter. Biasanya kita butuh, nanti kita potong. Ini mungkin sisa sekitar 15 meteran. Jadi biasanya sih 20 meter yang aman ya. Karena terkadang itu kalau kita masang di lantai 3 itu jauh, butuh kabel yang benar-benar panjang banget. Oke, untuk lebar kabelnya sih ini setipis ini nggak masalah. Ini sanggup buat ngebor. Karena ini kan tidak digunakan untuk jangka lama ya. Jadi cukup aman menurut saya. Oke, kemudian kita lanjut untuk yang lainnya. Di sini ada tas pinggang. Biasanya teknisi parabola pada punya tas pinggang atau kantong yang banyak. Jadi kadang pakai jaket ke atas ya. Karena apa? Ini nanti buat tempat kunci, buat tempat segala macam. Jadi kita coba lihat yuk isinya apa aja ya. Untuk tas seperti ini biasanya umurnya nggak lama. Setahun tuh bisa ganti 2 kali. Jadi di sini ada konektor segala macam. Jadi kalau kita naik ke genteng itu dimasukin kunci-kunci biasanya tuh sob. Jadi ada karter. Jadi kita butuh banget nih konektor, jangan sampai nggak ada, karena konektor itu paling penting. Terus ini pulpen biasanya buat kwitansi ya, kita nyatet. Ini pisau seperti cutter fungsinya. Dan ini konektor-konektor lainnya. Ini kuncinya belum saya masukkan ya, karena kan tidak sedang dalam tugas. Terus ada lakban. Jadi hal-hal yang penting, yang utama yang pasti kita pakai itu kita masukin sini. Oh iya, di lubang terakhir nih yang paling besar, ini juga penting banget. Kalau nggak bawa ini lumayan pusing, walaupun sebenarnya bisa ya. Ini untuk mempermudah tracking. Jadi ini adalah TV portable. Jadi kita nggak perlu bawa TV pelanggan ke atas genteng, repot atau teriak-teriak gitu. Jadi ini sih murah. Waktu itu saya beli sekitar 350 apa 450. Kalau lebih kecil dari ini lebih murah lagi, sekitar 250.000. Jadi awalnya saya pakai yang kecil, yang berapa inch gitu, 4 inch kalau nggak salah. Ini 7 inch. Semua pasti pernah mengalami monitor rusak. Misalkan di atas genteng itu kita kehujanan ya, itu konslet jadi rusak. Dan ini sudah generasi ketiga mungkin. Dan saya udah ada generasi keempat, besok mungkin kita unboxing yang baru ya. Biasanya beli monitor itu nggak dapat adaptornya. Jadi adaptor ini kita beli sendiri atau kita siapkan sendiri. Bisa pakai adaptor apapun universal ya. Bekas receiver juga bisa. Dan untuk jacknya juga nanti kita semua sesuaikan. Mungkin ada di tutorial berikutnya ya, untuk merakit atau merangkai TV portable untuk tracking ini. Yuk kita lanjut bongkar isi tasnya apa aja sih. Oke, ini tasnya pun sudah berapa generasi, mungkin udah 3 generasi atau bahkan lebih ya. Jadi tas parabola itu biasanya nggak bakalan awet, karena bawa barangnya berat-berat banget sob. Jadi kalau beli tas yang mahal pun sekelas Polo itu rusak. Jadi hanya berapa bulan dia udah rusak. Dan yang pertama ini adalah bor. Ini bor dari zaman pertama kali saya masang parabola. Dan sebenarnya ini bor boleh minjem, karena waktu itu kan saya memang pengangguran, gak punya peralatan parabola. Jadi semuanya pinjam orang tua, misalkan tangnya, obengnya. Terus kemudian bornya ini minjem saudara. Dan alhamdulillah sih sekarang ini udah dibayarin ya. Jadi udah mulai pada rusak tuh. Ini udah bertahun-tahun, mungkin sudah 3 atau 4 tahun nih saya pakai. Ini mungkin bornya bukan bor puluhan juta, ini bor ratusan juta mungkin kali ya. Karena sudah 4 tahun, cukup lama juga. Dan ini bornya kuat. Sampai saat ini si Dadang pun yang sering pakai ini mau diganti nggak boleh, katanya sayang. Udah bawa ini aja. Kemudian apalagi di sini biasanya ada plat. Plat ini buat jaga-jaga ya, kalau misalkan pelanggan punya parabola Ninmedia atau punya parabola yang lama gitu, pingin ditambahin Nusantara atau Kavision. Biasanya kita nggak merubah satelit, jadi hanya menambahkan LNB. Jadi parabola lama yang Ninmedia misalkan atau Kavision itu receivernya masih aktif dan kita tinggal nambahin aja. Itu alternatif aja sih, supaya semuanya tetap on dan nggak ada yang mubazir. Terus kita lanjut, nih ada klem ya untuk klem tembok. Dan ada lagi di sini palu. Nah, palu ini juga penting banget nih buat maku kabel yang klem tembok tadi ya, atau buat masang dinabol. Biasanya ini butuh banget palu untuk ngegetoknya. Ini tempat baut-baut, jadi
yang tidak terpakai atau sisa-sisa. Kadang kan di saat kita servis parabola itu banyak banget tuh baut-baut yang kurang. Jadi misalkan pelanggan pakai parabola bekas mereka itu ada aja baut yang hilang. Oke, ini mulai ke kunci-kuncinya nih. Kunci yang penting itu dan wajib itu sebenarnya hanya kunci ini 10, 12. Jadi yang lain tuh bukan nggak penting, nggak wajib, karena rata-rata parabola itu kuncinya 10 dan 12 ya. Ini untuk parabola mini. Jadi dinabulnya 10, bahkan ada yang 10 semua. Yang 12 itu biasanya ukurannya 80 cm, itu ada yang pakai 12. Dan uniknya kalau untuk parabola Venus khususnya dia pakai 11. Jadinya kita pakai tang biasa aja itu untuk ngakalinnya. Dan ini adalah untuk ngakalin Venus. Jadi terpaksa beli yang nomor 11 karena dia dinabulnya nomor 11. Kemudian ini cadangan. Jadi sebenarnya pernah hilang gitu. Terus kita beli lagi, lama ketemu. Itu biasanya seperti itu wajar sob. Oke, apakah ini yang dinamakan bor puluhan juta tersebut? Coba kita cek ya. Kalau ini saya lihat sepertinya bor baru karena masih mengkilap ya. Mungkin kemarin Dadang habis beli. Atau bor puluhan jutanya malah sudah hancur, sudah rusak. Coba kita lihat. Tapi kalau teman-teman mau beli bor itu biasanya ukurannya 8 mili. Di sini ada tulisannya ini kelihatan nggak? Nih 8 mili karena dinabulnya nomor 10. Jadinya kita butuh mata bor yang nomor 8. Ini saja sudah cukup satu. Walaupun nanti kita butuh dinabul yang lebih besar, misalkan nomor 10 atau 12, ini tinggal digoyang aja, itu udah kelar masalah sob. Kemudian ini adalah kunci bornya ya untuk membuka mata bor. Tapi kalau anak-anak teknisi sih biasanya pakai tangan tuh udah kelar. Mungkin nanti ada panduan videonya juga, jadi nggak terlalu butuh juga sih ini. Terus ini adalah kunci T. Ini sih hanya mempermudah kerja aja. Jadi habis masang dinabul tuh tinggal diputer gitu-gitu. Biasanya yang gede-gede gini kita sudah masuk ke parabola jaring besar. Ini kunci 10 lagi, ini banyak banget. Sometimes itu kalau kita lagi duet maut sama teknisi lain tuh kunci suka tertukar. Jangankan tertukar, malah kita bawa aja sekalian kali ya, biar makin banyak koleksi kunci kita. Oh jangan gitu sob, ini bercanda ya. Biasanya kalau ketemu ya kita pulangkan kembali. Dan ini adalah bor kecil. Ini untuk case-case tertentu aja sih, jadi nggak terlalu wajib bor kecil gini. Biasanya kita pakai buat bikin lubang baut baru. Jadi kita untuk ngebolongin tiang misalkan, kalau lagi butuh aja, tapi nggak wajib. Dan sisanya adalah baut. Ini baut-baut sisaan, baut tidak terpakai. Ini ya kadang berguna kalau kita lagi servis parabola bekas, karena rata-rata tuh servis parabola bekas ya bautnya udah kemana tahu, udah nggak lengkap gitu. Pokoknya kita kembali lagi ke rumus utama, pakai aja kunci motor 10, 12, ini sudah cukup. Jadi kalau saya sih udah prepare untuk parabola besar juga ya, jadi setiap jalan tuh udah pasti bawa kunci-kunci besar ini untuk parabola besar. Parabola besar itu biasanya kuncinya mulai dari 14, 17, 19, jadi ini semua. Kemudian apalagi ini adalah klem lagi, dan kita tumpahin aja sisanya mungkin ya. Oke, jadi ini sama. Ini untuk parabola jaring yang gede-gede gini. Terus ini sisa-sisa baut. Dan ini penting nggak ya? Kalau misalkan di perdesaan atau pinggiran kota sih kayaknya nggak terlalu penting. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang di kota itu biasanya mereka yang kabelnya tanam tembok tuh sering konslet sob. Itu sering banget konslet. Nanti ada pembahasan khusus satu video untuk bahas ini. Mata bor yang panjang ini, bahkan teman saya punya lebih panjang lagi, biasanya untuk nembusin tembok. Jadi kalau misalkan kita mau ngeluarin kabel dari atas loteng atau dari tembok 1 ke tembok 2, misalkan di loteng aja deh, itu kadang diblok sampai atas gentengnya. Jadi mau nggak mau antara ngebobok sama ngebor ini. Emang kalau kita sih lebih seringnya ngebor ini, lebih simpel ya daripada ngebobok, selain berisik dan nyampah juga nanti di atas atapnya. Jadi menurut saya sih ini penting ya kalau untuk daerah perkotaan atau yang sering masang di perumahan, karena untuk nembus tembok ini cukup panjang. Kalau misalkan diukur dari batako apa herbal gitu, ini sudah melebihi. Tapi ada kadang tembok yang double, jadi kayak herbalnya double, itu makanya butuh yang lebih panjang lagi. Tapi kalau saya sih sudah cukup sih. Kalau ditanya wajib atau enggaknya, ini saya rekomendasi bagi yang sering masang di kota, di perumahan, ini wajib. Oke, yang tengah sudah habis, dan yang depan isinya apa ya? Isinya karter. Ini wajib buat bikin konektor. Terus ini lakban biasanya 2 ya, kadang hilang 1. Dan ini tang. Ini juga wajib sih menurut saya. Kalau tang itu kita butuh banyak banget hal-hal yang bisa digunakan menggunakan tang. Misalkan ngencengin baut atau mur yang tadi nomor 11 ya, kita bisa menggunakan ini kalau kita belum punya kuncinya. Jadi sepasang antara 2 ini sudah cukup untuk kita mencari nafkah.
Kemudian sisanya di dalamnya ada obeng. Obeng biasanya saya pakai obeng yang jenis Amerika tuh, yang sering ada di toko-toko material ya. Cuman sayangnya yaitu sering hilang. Jadi kalau teknisi baru biasanya kita sering lupa karena belum hafal dan belum terbiasa. Itu biasanya 1 tahun atau mungkin 2 tahun pertama sering menghilangkan barang-barang kita di rumah konsumen. Dan kalau mau ngambil tuh kadang jaraknya jauh, bisa 40 kilo. Jadi males juga ngambil. Rata-rata sih ya kalau saya juga misalkan stop kontak yang kabel roll panjang tadi ketinggalan, ya besoknya saya beli baru. Karena kan kita langsung butuh buat kerja. Kecuali emang deket lokasi bisa kita ambil. Dan ini sisa-sisanya sama, sisa-sisa baut gitu, dinabol, sisa. Nah ini dia nih sob. Oh ternyata sudah hancur. Ini legend banget nih, kata Dadang nih, dari dulu dia pakai sampai sekarang. Kalau saya jujur saya nggak hafal udah berapa kali ganti gitu. Saya mah ingetnya beberapa bulan sekali kita tuh harus ganti mata bor. Tapi kata dia ini udah bolak-balik hilang, tapi ketemu lagi gitu terus kata dia. Makanya ini dia namakan mata bor puluhan juta karena sudah menghasilkan puluhan juta kata dia ya. Saya pribadi ini udah nyuruh ini nggak usah dibawa atau nggak usah dipakai karena memang sudah tumpul tuh ujungnya. Jadi untuk ngebor ini udah susah karena dia butuh sirip di depannya seperti ini. Dan yang terakhir, oke, di sini ada 2 nih kayaknya yang mau saya bahas, yaitu ini adalah sepasang masang di baja ringan. Ini sering banget loh kalau di Jakarta tuh atau di kota, di Depok, di perumahan kita pasang di baja ringan tuh sering banget. Jadi kita sering nyetok benda ini nih yang lebih panjang sih biasanya itu untuk naruhnya di baja ringan. Ini kokoh banget. Di kayu juga kita pakai ini karena dia kokoh, gigit gitu. Jadi nggak cuman di model yang kayak baut. Kita lebih sering pakai yang ini. Dan ini lebih simpel, jadi ini sepasang. Menurut saya kalau di kota ini wajib. Jadi hal-hal seperti ini wajib. Kalau di daerah itu nggak apa-apa. Bahkan bisa pakai palu dan paku itu udah cukup loh kalau di daerah. Ini hanya untuk di kota saja yang wajib ya. Oke, di sini saya akan simpulkan mana nanti barang-barang yang wajib dan tidak wajibnya ya. Oke, sekarang saya rapikan dulu sebentar. Oke, jadi ini semua yang saya rekomendasikan. Jadi kalau bisa teman-teman punya monitor yang kecil, monitor mini atau TV portable, terus obeng karena ini untuk masang LNB-nya, terus yang ini untuk jaga-jaga, ini butuh banget sih, ini kayaknya benar-benar wajib banget. Terus palu ini antara wajib apa enggak ya, tapi kalau di kota kita sering banget nih butuh diklem. Jadi kalau untuk di kota ini wajib. Jadi ini paket rekomendasi ya. Ini mata bor yang tadi 8 mm dan ini kunci 10-12. Dan ini saya rekomendasikan pakai ini untuk masang dinabol ya. Jadi kalau di kota itu memang butuh banget untuk masang dinabol. Jadi kita pakai ini supaya muter gampang. Terus ini konektor juga wajib. Jadi kita harus selalu bawa nih, seenggaknya sebungkus, karena kalau nggak ada konektor ya pusing nanti masangnya. Dan ini untuk motong-motong kabel. Ini lakban untuk ngencengin konektornya. Dan ini bor. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di kota ingin jadi teknisi, ini adalah alat-alat wajibnya. Kalau misalkan kita beli itu ya masih sekitar 500 ribuan ya. Apalagi kalau saya kan bornya bor bekas, jadi nggak semuanya harus baru. Yang baru itu paling ya TV. Kalau misalkan bisa dapat second semua juga nggak masalah sih. Karena saya juga mulainya lebih banyak yang secondnya, jadi boleh minjem semua. Jadi kalau nggak punya modal ya nggak usah takut juga. Dan ini akan saya kurangi lagi nih untuk versi yang misalkan teman-teman di daerah yang biasa pasang, bahkan bisa tanpa palu. Palu ini kalau di Jakarta kan pakainya buat klem. Kalau di daerah biasanya untuk narik kabelnya lebih mudah, jadi bisa dikurangi palunya. Tapi di sini saya tidak kurangi ya karena saya di kota. Jadi yang mungkin bisa dikurangi TV. Kalau teman-teman belum ada dananya buat beli TV, ini bisa disingkirkan karena saya sering ajarkan cara tracking tanpa TV ya. Oke, sekarang sisanya kita cek lagi. Di sini adakah yang bisa disingkirkan lagi? Ada. Ini kunci segitiga kita tidak terlalu butuh. Ini untuk settingan parabola mini ya, karena kita belajar pertama biasanya parabola mini dulu. Terus obeng adalah wajib untuk ngencengin LNB. Terus bor, ternyata bor itu masih bisa tidak dipakai loh. Jadi banyak teman-teman yang hanya bermodalkan palu dan paku beton, terus bisa pakai ring atau bahkan pakai uang logam 100-200 perak untuk ngencenginnya. Jadi mata bor sebenarnya juga bisa disingkirkan. Tapi untuk masang palu pakunya itu harus benar-benar kencang banget ya. Itu ada tekniknya, mungkin lain kali nanti bisa kita bahas. Karena bisa juga masang di bagian depan rumah yang di kayunya, di bagian bawah asbes biasanya kan suka ada kayu-kayunya. Di situ juga bisa. Terus kalau karter menurut saya sangat wajib banget sama lakban supaya kabelnya tuh nggak mudah lepas. Jadi ini kalau dikurangin, ini benar-benar modalnya di bawah 100.000 kayaknya sudah dapat semua. Ingat ya, nggak harus semua baru.
Bahkan minjem aja itu setidaknya bisa membantu untuk pertama kali atau modal awal. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk sharing-sharingnya kali ini ya. Nanti di video selanjutnya teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jadi ini adalah modal awal. Kalau video ini menambah wawasan teman-teman tuh silahkan di like. Dan kalau teman-teman belum subscribe itu sobat bisa subscribe channel Satelit Parabola Depok ini di bawah ya. Dan kalau teman-teman ada masukan itu silahkan tuliskan di kolom komentar. Kira-kira teman-teman pakai apa aja nih yang belum ada di sini. Oke, sampai jumpa kembali. Salam Satelit Parabola Depok. Wassalamualaikum.